Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari dengan NIM 2333447 akan mempresentasikan farmakologi dengan dosen pengampu Dr. Haji Yesi Aprihatin, AMDKEP SKM MKes. Untuk materi pertemuan 1 dan 2 dengan judul Perspektif Farmakologi dan Terapi Komplementer. Perspektif farmakologi. Sejarah farmakologi dibagi atas dua. Yang pertama, periode kuno pada abad 1700-an. Yang kedua, periode modern pada abad ke-18 sampai 19. Perkembangan ilmu farmakologi. Yang pertama, zaman prasejarah atau sebelum Masehi. Yang kedua, pertengahan sejarah atau abad Masehi. Yang ketiga, menuju abad ke-20 atau awal modern hingga sekarang. Pengertian farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana obat bekerja pada sistem biologis dan bagaimana tubuh merespon obat tersebut. Menurut sumber lain berupa pendapat Katzung, University Alberta, dan Carrington College. Prinsip dasar farmakologi. Ilmu yang mempelajari masalah obat. 1. Ilmu farmakologi. 2. Ilmu farmakokinetik. 3. Ilmu farmakoterapi. 4. Ilmu farmakodinamik. 5. Ilmu kemoterapi. 6. Ilmu toksikologi. Aksi obat. 1. Mengadakan stimulus atau depresi. 2. Menghambat aktivitas sel. 3. Terapi pengganti. 4. Menimbulkan aksi non-spesifik. Macam-macam efek. Penggunaan obat berupa efek sistemik. 1. Oral. 2. Sublingual. 3. Injeksi. 4. Implantasi. 5. Rektal. Penggunaan obat efek lokal. Yang pertama, inhalasi. Yang kedua, obat pada mata, telinga, baik berupa obat tetes. Yang ketiga, obat dengan penggunaan salep. B. Terapi komplementer. Pengertian terapi komplementer. Terapi komplementer adalah sebagai salah satu cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung pengobatan medis konvensional atau menjadi pengobatan lain di luar medis. Jenis-jenis terapi komplementer. 1. Akupunturmodik. 2. Terapi hiperbarik. 3. Terapi herbal medik. Tujuan terapi komplementer. Tujuan terapi komplementer adalah untuk meningkatkan fungsi tubuh, terutama sistem imun dan kemampuan pertahanan tubuh. Dasar dalam praktek komplementer. Yang pertama, terapi listening. Yang kedua, self as healer. Yang ketiga, present size. Klasifikasi terapi komplementer. 1. Mean body therapy. 2. Alternative system of care. 3. Lifestyle and disease preventive. 4. Biologic based therapy. 5. Manipulative and body disease system. Jenis tindakan komplementer. 1. Terapi sentuhan. 2. Terapi pikiran tubuh. 3. Aromaterapi. 4. Terapi herbal. Peran perawat. 1. Mengkaji kebutuhan pasien. 2. Memberi saran kepada terapis. 3. Memonitoring. 4. Mendiskusikan dalam tim yang berkaitan masalah yang timbul. Pertemuan 2, materi kedua. Konsep dasar farmakologi, farmakognosi, dan farmasi.
Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat, termasuk sumber, sifat, mekanisme, dan efeknya pada tubuh. Farmakologi terdiri dari 1. Farmakognosi, mempelajari bahan obat dari alam, sifat fisika, botani, dan kimianya. 2. Farmakoterapi, mempelajari obat dengan hubungannya dengan suatu penyakit. Yang ketiga, toksikologi, mempelajari keracunan oleh obat, penawaran, dan pencegahan. 4. Farmakokinetik, mempelajari nasib obat dalam tubuh, termasuk proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. 5. Farmakodinamik, mempelajari efek obat terhadap fungsi berbagai organ, cara kerja obat, dan fungsi organ. Farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari praktek yang berkaitan dengan pengembangan, produksi, distribusi, dan penggunaan obat untuk kesehatan manusia dan hewan. Farmasi mencakup bidang-bidang seperti 1. Farmasetika, 2. Farmasi klinis, 3. Farmasi industri, 4. Farmasi komoditas, 5. Farmasi rumah sakit, 6. Farmasi regulasi. Pertemuan 3, materi 3, farmakokinetik. Farmakokinetik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari perjalanan obat melalui sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Absorpsi adalah proses pergerakan obat dari tempat obat diberikan ke dalam sirkulasi sistemik. Absorpsi dibagi atas 3. Yang pertama difusi pasif, yang kedua difusi di fasilitas, yang ketiga transportasi aktif. Distribusi. Distribusi adalah proses setelah diserapnya obat distribusikan berbagai jaringan tubuh melalui sirkulasi darah. Faktor yang mempengaruhi distribusi antara lain 1. Sifat fisiko-kimia obat, 2. Variasi fisiologis, 3. Adanya penyakit, 4. Faktor lingkungan. Metabolisme. Metabolisme adalah obat yang mengalami proses metabolisme di hati dan organ lainnya. Metabolisme mengubah struktur obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan oleh tubuh. Ekskresi. Ekskresi adalah obat yang diekskresikan melalui ginjal, hati, dan dalam saluran pencernaan. Proses ini mengeluarkan obat dari tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.